Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini adalah tentang kekuatan leluhur. Bagaimana sih sebenarnya hal ini? Siapa leluhur kita yang sesungguhnya? Mari kita bahas ini sampai tuntas. Pada video sebelumnya sempat kami bahas tentang reaksi dari sebuah zikir, karena memang semuanya berawal di situ. Ini memang sangat bervariatif. Mengapa demikian? Itu karena ada faktor karakter pada diri manusia yang ternyata mendominasi kuat dari reaksi batin kita. Terkadang di dalam sebuah zikir itu seperti ada yang numpang dan berzikir di dalam badan kita. Kemudian adanya perubahan suara dan juga dengan pergerakan zikir yang terjadi dengan sendirinya. Tubuh kita bergerak dengan sendirinya meskipun tanpa kita gerakkan. Dan selain itu juga masih banyak sekali reaksi-reaksi dari sebuah zikir yang mengundang banyak kebingungan. Para sahabat semua, untuk mengetahui hal seperti ini, sebenarnya kita harus mengupas tentang diri atau aku atau sebuah eksistensi diri. Karena sebuah fenomena yang terjadi pada diri kita atau sesuatu yang tertangkap dan terdeteksi oleh kepekaan batin kita saat itu, yakni hadirnya energi yang berasal dari luar diri tadi. Menurut aku itu bukanlah dari diri kita. Saya yakin yang pernah mengalami ini setuju sampai di sini. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, kalau bukan dari diri kita, lalu dari siapa? Di situ aku jawab, bisa dari sejenis ilmu titisan atau energi dari ilmu leluhur, atau bisa juga dari khodam yang mau ngikut kepada kita. Untuk mengurai hal ini, kita perlu masuk dalam sebuah contoh untuk memahami tentang eksistensi diri, supaya kita bisa sedikit memahami atau mengenali eksistensi di dalam diri kita. Para sahabat semua, ketika kita sedang berdua dengan teman kita dan kemudian tiba-tiba dia kaget karena dia melihat penampakan yang menyeramkan. Tetapi itu hanya dia saja yang tahu. Kita tidak melihat apa-apa. Atau ketika seseorang bertanya kepada kita, "Mengapa kemarin warungmu kamu tutup?" Padahal kita saat itu buka dan jualan di situ. Tapi terlihat oleh mereka tutup. Dan banyak lagi contoh-contoh dari pengalaman-pengalaman yang tergolong mistis, yang sering terjadi dan mungkin kita sendiri mengalami. Seperti apa yang sudah kita ketahui bahwa alam gaib itu ada di dalam pikiran kita. Alam astral adalah juga merupakan tingkat alam gaib yang ada di dalam pikiran. Maka saat itu artinya kita sedang berada di dalam dimensi pikiran kita sendiri, dan teman kita itu juga berada di dalam dimensi pikirannya sendiri, sehingga terjadi perbedaan ruang dan waktu saat itu. Ada juga contoh lain yang lebih nyata. Saat kita duduk di bangku sekolah, mengapa kita tidak bisa menyerap pelajaran dari guru kita? Atau ketika kita sedang berbicara dengan teman kita yang berdekatan, tetapi dia tidak ada respon sama sekali, maka itu artinya eksistensinya sedang tidak ada di situ. Dirinya atau jati dirinya sedang tidak ada di dalam ruang waktu saat itu. Maka jelas bahwa aku ini bukanlah wujud fisik. Sebab pada kenyataannya fisik kita tidak bisa mendengar, padahal indera pendengaran kita normal. Konsentrasinya atau fokusnya itu sedang tidak di sini. Jadi ketika di dalam benak kita bertanya, siapakah aku? Maka yang paling sederhana yang bisa kita jelaskan, sesungguhnya aku ini adalah aktivitas batin Anda, batin kita sendiri. Dan di sini sang aku atau aku sejati atau eksistensi kita adalah aktivitas batin kita sendiri. Sedangkan batin manusia ini sendiri
maknanya luas sekali. Bisa dari pikiran, akal, hati, rasa, ataupun batin atau spirit yang lain yang lebih dalam dari itu semua. Jadi indera batin kita ini bermacam-macam, banyak sekali. Sama seperti panca indera kita yang tidak cuma satu. Para sahabat semua, ketika kita kembali kepada saat-saat zikir kita atau bermeditasi kita tadi, kemudian mulailah terakses energi gaib, di mana alam batin tingkat pikiran kita mulai peka dan mampu menangkap energi-energi di sekitar kita atau bahkan yang mau mengikuti kita. Pernahkah kita berpikir bahwa energi tersebut berubah wujud? Jika energi tersebut berubah wujud, energi tersebut mewujudkan dirinya menjadi sebuah penampakan ataupun tampilan-tampilan lain supaya bisa kita lihat dan bisa kita kenal. Energi tersebut akan menangkap gelombang pikiran kita. Maka energi di luar diri kita tersebut akan menangkap gelombang pikiran kita, kemudian terjadi sinkronisasi sehingga terwujudlah sebuah tampilan yang bisa kita lihat. Saat itu yang paling mudah untuk dikenali dan dibaca adalah sebuah bentuk tampilan dari leluhur kita masing-masing. Karena terlalu jauh ketika kita menerima tampilan yang justru bukan leluhur kita, seperti orang Cina mungkin, atau bahkan suku Indian, atau bahkan suku Maya. Jauh sekali untuk kita memahami itu. Kemudian selanjutnya pikiran kita menangkap dan menautkan atau mengasosiasikan dengan leluhur-leluhur kita sesuai dengan penampakan yang terlihat tadi. Apakah kita sebagai seorang spiritualis tidak pernah berpikir lebih jauh dan lebih dalam lagi dari sekedar penampakan yang terlihat itu? Di dalam video sebelumnya sudah pernah aku jelaskan bahwa sebuah lintasan di dalam alam gaib yang terjadi di dalam zikir kita itu merupakan sebuah pesan untuk kita baca. Dan yang lebih jelas lagi adalah sebuah mimpi yang merupakan penggambaran dari sebuah pesan batin untuk kita artikan juga, hingga kita benar-benar paham dengan pesan gaib yang dimaksud, baik itu melalui alam mimpi maupun alam gaib di dalam praktek meditasi kita. Para sahabat semua, gaib itu sendiri kan sesuatu yang samar, maksudnya belum ada kejelasan. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati di dalam mensikapinya. Kita tidak perlu menyimpulkan dari apa yang kita lihat yang terkadang hanya kilasan saja, hanya lintasan saja. Karena terkadang kita itu gampang baper. Hanya sebuah lintasan gaib itu sangat sulit sekali untuk menarik kesimpulan, apalagi dengan pengamalan batin kita yang saat ini masih kurang banyak asam garam. Jadi mindset kita itu kan kebanyakan hanya mengikuti apapun yang berasal dari pendahulu kita, dari leluhur kita. Seperti contoh orang Jawa, penampakannya juga Jawa. Orang Cina penampakannya juga leluhur dari Cina, dan lain sebagainya. Tampilan gaib itu memang mengikuti fisik yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk memahamkan pada kita. Tetapi di sini kita harus paham bahwa ternyata fisik itu tidaklah eksis, tidak kekal. Yang eksis itu energinya, ruhaninya, tubuhnya atau wujud atau jasad leluhur kita lebur kembali kepada awal anasir kehidupan. Anasir api kembali ke api, anasir udara kembali ke udara, anasir air kembali ke air, dan anasir tanah kembali ke tanah. Dan yang masih hidup itu adalah energinya, energi hidup. Jika kita memahami energinya, maka kita akan sampai pada pusat energi tersebut. Bukankah pusat dari segala sumber energi adalah Allah SWT itu sendiri? Kita akan lebih dekat jika memahami
bahwa itu adalah energi, bukan sebuah figur atau tokoh atau penampakan, karena itu adalah penggambaran, karena itu adalah pesan. Jika kita memahami figur tersebut, kita bisa terhenti di situ. Jadi seharusnya kecerdasan spiritual itu mampu mengembalikan kita kepada eksistensi energi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan kemurahannya kepada kita. Akhirnya kita akan tahu, kita akan sampai pada energi dan pusat dari semua energi. Dan perlu kita ketahui, pusat dari semua energi itu adalah leluhur kita yang sesungguhnya. Leluhur kita yang sesungguhnya satu-satunya yaitu Tuhan yang memiliki semua kekuatan dan energi-energi itu. Semua energi yang tersebar di seluruh dimensi ruang dan waktu yang ada di sekitar kita atau bahkan yang jauh dari jangkauan kita. Jadi pengalaman mistis yang berbau roh-roh gaib, kekuatan leluhur dan lain sebagainya, di dalam konteks tersebut bisa terjadi saling keterkaitan yang tanpa kita sadari. Ada kemungkinan besar inilah yang menjebak kita jika kita tidak bisa keluar dari lingkarannya. Jadi pengalaman spirit yang sebenarnya adalah kemampuan mengakses pengertian yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga bisa dipahami untuk keperluan masyarakat banyak, sebagai media untuk pencerahan terhadap jiwa-jiwa yang gelap. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.